Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Latifatunisa dari kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Nah, apa itu pelanggaran hak? Pelanggaran hak adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang, baik warga negara maupun aparat negara yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, atau kelainan hukum yang bersifat membatasi, menghalangi, atau mencabut hak seseorang. Nah, yang pertama ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini terbagi menjadi dua. Ada hak dan kewajiban warga negara Indonesia kepada negara atau kepada pemerintah. Nah, yang kedua ada hak dan kewajiban pemerintah atau negara kepada warga negaranya. Yang pertama ada hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama haknya yaitu hak kesamaan di depan hukum, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk kebebasan memilih agama, memeluk agama. Nah, kewajibannya yaitu kewajiban mentaati hukum, kewajiban menghormati hak asasi manusia yang lain, dan kewajiban untuk membela negaranya. Nah, yang kedua ada hak dan kewajiban negara atau pemerintah. Yang pertama haknya yaitu hak untuk ditaati dan dibela. Yang kedua hak untuk melakukan monopoli terhadap sumber daya alam demi hajat orang banyak. Yang ketiga hak untuk membuat peraturan atau undang-undang demi kenyamanan, keamanan warga negaranya. Nah, selanjutnya kewajibannya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Faktor ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu dari diri kita sendiri. Yang pertama, adanya rasa egois dalam diri kita. Yang kedua, adanya kurang kesadaran terhadap kewajiban dan hak. Yang ketiga, tidak ada rasa toleransi dalam diri kita. Nah, kalau faktor eksternalnya yaitu dari luar, seperti kurang tegasnya aparat penegak hukum, kesalahgunaan dalam kekuasaan, dan kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, selanjutnya kasus atau akibat terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran hukum. Yang pertama, ketidakadilan dalam penegakan hukum. Yang kedua, tidak memiliki kesempatan untuk memilih. Yang ketiga, tidak berlakunya hak asasi manusia seseorang. Yang keempat, pelanggaran hak cipta, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang apa aja sih upaya pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini? Yang pertama, menegakkan supernasi hukum dan demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Yang ketiga, mempertegas peran lembaga yang menegakkan hukum. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus ikut berpartisipasi untuk menegakkan hak dan kewajiban di negara Indonesia kita ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.